Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami memohon Tuhan berkenan memimpin dengan roh-Mu yang kudus pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan Tuhan berkenan berbicara kepada kami pribadi demi pribadi melalui pemberitaan dan penjelasan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hingga kami pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh menyadari bagaimana sesungguhnya hati Tuhan terhadap yang terhilang. Dan kami sungguh boleh merasakan sukacita yang sejati, sukacita surgawi di dalam hati kami ketika kami juga terlibat di dalam pelayanan untuk mencari yang terhilang. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan pemberitaan ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh kembali bersama-sama pada pagi hari ini mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, di mana pada pagi hari ini tema yang akan kita bahas adalah the greatest joy atau sukacita yang terbesar. Dan ini merupakan minggu yang ketiga dari bulan misi kita, di mana setiap minggu kita mendengarkan tema-tema tentang misi. Kiranya tema-tema ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi sungguh akan menggerakkan kita untuk bersama-sama terus memberitakan Injil dan mendukung akan pelayanan misi. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Saya akan bacakan buat kita sekalian kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu sekalian bisa melihat tampilan yang berada di layar. Demikianlah firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudaraku, manusia adalah manusia yang terhilang dan tersesat. Saudara, manusia itu tersesat seperti domba yang hilang, dan kita manusia ini tidak berdaya seperti dirham yang hilang. Manusia juga bodoh seperti anak yang hilang. Nah, di dalam perumpamaan tentang domba yang hilang yang tadi saya bacakan, manusia itu kehilangan dirinya sendiri, manusia kehilangan perlindungan, manusia kehilangan kenyamanan. Sedangkan dalam perumpamaan tentang dirham yang hilang yang diceritakan oleh Tuhan Yesus setelah perumpamaan domba yang hilang, maka uang dirham itu atau uang perak itu dia kehilangan kegunaannya ketika dia terhilang. Tidak bisa dipakai apa-apa lagi. Dan setelah perumpamaan tentang dirham yang hilang, Tuhan menceritakan
perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang itu, manusia mengalami kehilangan ganda, yakni kehilangan arah hidupnya, kehilangan tujuan hidupnya, dan kehilangan bapanya atau kehilangan ayahnya. Setelah ini menggambarkan bahwa manusia berdosa bukan hanya kehilangan arah dan tujuan hidup dia, tapi juga kehilangan Tuhan. Dan ketika manusia kehilangan Tuhan, dia sudah kehilangan segalanya. Tidak ada lagi kompensasi yang bisa diberikan dalam pengganti kehilangan Tuhan. Tidak ada pengganti dari kehilangan yang paling berharga itu. Dan kehilangan Tuhan ini merupakan sebuah kemiskinan, sebuah degradasi, dan merupakan sebuah kehilangan yang kekal. Kehilangan ini tentu bukan hanya kehilangan fisik, tetapi kehilangan jiwa di dalam kekekalan. Saudaraku, dosa seringkali merupakan ketidaktahuan. Dosa seringkali merupakan kesalahpahaman. Dosa seringkali merupakan kegelapan pikiran kita. Saya kira seorang pemuda pada usia 18 tahun tidak akan berkata, sekarang saya akan membuang-buang waktu saya akan menyia-nyiakan hidup saya akan merusak kesehatan saya, dan saya akan menyakiti sebanyak mungkin diri saya. Tidak ada pemuda seorang pun yang mau bertindak seperti itu dan mau merencanakan hal yang seperti itu. Nah, sama halnya tidak ada domba yang akan berkata di dalam hati dia, haha, saya mau keluar dari kandang saya akan mau pergi ke hutan, saya akan mau lari ke sana dan saya mau digigit sama serigala. Lalu saya akan dibunuh di sana, saya akan mau lakukan itu. Tidak ada, saudara. Saya kira baik domba ataupun manusia tidak akan bertindak seperti itu. Manusia itu seperti domba yang dipikat. Manusia itu seperti domba yang diseret dan disesatkan semakin jauh dari Tuhan. Dan mereka tidak sadar bahwa dirinya sudah jauh tersesat. Domba menggambarkan manusia yang mengembara terus dan terus dari satu petak rumput ke rumput yang lain, dari satu jam ke jam yang lain, dari satu hari ke hari yang lain, hanya menatap apa yang ada di depan dia dengan rabun yang dia tidak menyadari bahwa bahaya mengintai dia dan dia sudah tidak berada di tempat yang seharusnya. Semakin hari, semakin jauh dia tersesat dan semakin jauh dari kawanan domba Allah. Dia terhilang. Seperti itulah manusia. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Manusia itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan domba tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mesti dicari oleh gembalanya sampai ditemukan. Dan saudaraku, Kristus adalah gembala agung yang datang ke dalam dunia untuk mencari akan domba-dombanya sampai dia menemukan kita. Dan hal ini, saudaraku, digambarkan dalam perumpamaan tentang domba dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Saudara perhatikan dalam Lukas pasal 15 ayat 4 yang tadi saya bacakan. Situ dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dia mencari sampai ia menemukan itu. Dan Lukas 15 ayat 8 tentang dirham yang hilang, dikatakan, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan kalau ia kehilangan satu di antaranya, tidak kemudian menyalakan pelita lalu dia sapu rumah dia, serta mencarinya sampai kapan? Sampai ia menemukan dirham itu. Jadi baik dalam perumpamaan tentang domba atau perumpamaan tentang dirham yang hilang, Tuhan Yesus mengatakan, dia mencari sampai ia menemukan.
Saya kira inilah gambaran dari Tuhan Yesus. Dia mencari orang berdosa sampai dia menemukan orang berdosa itu. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan Tuhan tidak pernah menyerah sampai pekerjaannya selesai. Tidak ada kegembiraan sampai dia menemukan itu. Seluruh jiwa dia ada di domba-domba yang hilang sampai dia menemukan domba yang hilang itu. So, inilah gambaran tentang Gembala Agung yang datang ke dunia ini untuk mencari kawanan domba Allah. Dan kalau kita memperhatikan keseluruhan hidup Tuhan Yesus, itu adalah kisah tentang mencari dan menemukan yang terhilang. Dan beberapa penulis kuno menuliskan seperti ini. Di dalam inkarnasinya, Kristus datang untuk menyelamatkan domba-dombanya yang hilang. Di dalam hidupnya dia terus mencari domba itu. Di dalam kematiannya di atas kayu salib, dia meletakkan domba-dombanya di atas bahunya. Dan di dalam kebangkitannya, dia menopang mereka di dalam menjalani hidup mereka. Dan di dalam kenaikannya di surga, dia membawa domba-dombanya pulang dengan sukacita. Karir Tuhan kita sebuah karir untuk memenangkan jiwa. Sebuah kehidupan yang ditata untuk umatnya. So, jangan pernah lupa bahwa seluruh kisah penebusan Kristus, mulai dari inkarnasi, kemudian masuk ke pelayanan, kemudian mati di kayu salib, kemudian kebangkitan dan kenaikan, semuanya adalah sebuah pencarian yang panjang sekali untuk domba-domba yang hilang dan membawanya dengan sukacita pulang ke rumah Bapa. Sepanjang perjalanan dari surga ke Kalvari, Tuhan Yesus datang untuk mencari saudara dan orang-orang berdosa yang terhilang. Dia mengejar apa yang hilang ketika dia duduk di sumur di Sikar dan dia bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Dia mencari yang terhilang ketika dia memanggil Matius. Dia mencari yang terhilang ketika dia memanggil Sakeus, turunlah dan saya akan makan di rumahmu. Dia mencari yang terhilang ketika dia duduk bersama-sama dengan orang berdosa hingga membuat orang Farisi itu marah. Dia mencari orang berdosa ketika dia mengutus Roh Kudus ke dalam dunia ini hingga terjadi pertobatan sampai hari ini. Dan sampai hari ini dia terus mencari domba yang terhilang. Sampai kapan? Sampai dia menemukan domba-domba itu. Saudaraku, kita semua tersesat seperti domba. Tapi kita telah ditemukan oleh Tuhan Yesus. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Bukan untuk menghakimi dunia ini. Tapi untuk menyelamatkannya oleh dia. Dan Tuhan sendiri berkata, aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku, aku akan mencarinya. Sejak dalam perjanjian lama Tuhan sudah mengatakan kalimat ini. Seperti seorang gembala, aku mencari dombaku. Pada waktu dia tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Kata Tuhan semesta alam, aku akan mencari mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan pada hari kegelapan. Saudaraku, Tuhan ingin supaya hati yang Tuhan miliki juga kita miliki juga. Tuhan ingin supaya kita punya hati yang seperti itu. Hati yang mencari sampai menemukan yang terhilang. Tuhan ingin supaya saudara dan saya punya hati yang seperti itu. Saudaraku, kita jauh dari hatinya Tuhan kalau kita acuh dengan yang terhilang. Tuhan mengasihi yang terhilang dan mencari mereka. Sedangkan kita mungkin tidak ingin mendekati yang terhilang. Tuhan mengejar yang terhilang sampai dia menemukan mereka. Sedangkan saudara mengatakan diri sebagai anak Tuhan, kita enggak mencari dan menemukan yang terhilang dan mengejar yang terhilang itu. Bagaimana kita bisa berkata hati Tuhan sama dengan hati saya?
Saudaraku, kalau kita tidak punya hati yang seperti ini, mencari yang terhilang sampai kita menemukannya, saya mengatakan kita sedang berada di dalam kedangkalan rohani. Kita sedang berada di dalam kedangkalan rohani. Kita hanya sibuk dengan hal-hal yang sepele selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Hidup kita disetting untuk materi. Hidup kita enggak sama dengan tujuan dari Tuhan. Dia datang dalam dunia untuk mencari yang terhilang. Jiwa-jiwa sekitar kita, keluarga kita, teman kita, kita tidak pedulikan mereka binasa dalam kekekalan. Saudaraku, prioritas hidup saudara kacau balau kalau saudara mengabaikan satu jiwa yang terhilang ini. Prioritas hidup saudara kacau balau ketika saudara tidak memasukkan visi Tuhan ini dalam hidup saudara. Prioritas kita akan kacau balau. Dan kita mesti berhenti berdoa, Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, kalau kita enggak punya hati yang seperti Tuhan Yesus. Karena doa itu hanya basa-basi di mulut kita, kalau kita tidak mencari dan memenangkan jiwa-jiwa yang berdosa. Saudaraku, manusia itu terbagi atas 3 golongan. Golongan pertama adalah orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Golongan kedua adalah orang yang mau berbagi hidup mereka, tapi dengan orang yang baik kepada mereka. Orang yang sudah membantu diri mereka. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang hidupku adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Saya tanyakan pada diri kita, hidup ini untuk apa sih? Semua akan berakhir, uang tidak akan kita bisa bawa mati, harta tidak akan kita bisa bawa mati, jabatan tidak akan kita bawa mati. Lalu hidup ini untuk apa? Hidup adalah Kristus. Hidup ini untuk menjalankan misi Kristus. Hidup ini untuk mencari dan menemukan yang terhilang. Hidup yang seperti ini memiliki nilai kekekalan. Hidup yang seperti ini adalah sebuah kehidupan yang tidak fana. Sudah ada banyak benda di tangan saudara. Dan benda-benda yang kita pegang itu adalah benda-benda yang fana. Rubahlah benda yang fana itu supaya memiliki nilai kekekalan. Kalau kita hidup untuk Kristus, kita akan bersedia mengubah benda-benda yang fana itu menjadi sesuatu yang bernilai kekal. Uang itu fana, harta itu fana, tapi kita bisa merubah yang fana itu menjadi sesuatu yang bernilai kekal ketika kita memakai itu menjadi sarana untuk mencari dan menemukan yang terhilang dan mendukung orang-orang yang melakukan pencarian ini. Saudaraku, kita enggak pernah rugi ketika kita menghabiskan hidup kita untuk mencari dan menemukan yang terhilang. Kita tidak akan pernah rugi kalau kita menghabiskan hidup kita untuk mencari mereka. Kristus menghabiskan hidupnya untuk apa? Menghabiskan hidupnya untuk mencari dan menemukan yang terhilang. Dan seharusnya hidup kita juga disetting ke arah seperti yang Kristus lakukan di dalam dunia ini. Pakai hidup kita, pakai waktu kita, pakai harta benda kita untuk menemukan yang terhilang, pakai seluruh hidup kita. Soalnya yang terhilang itu terlalu berharga untuk dibiarkan dan mati di dalam kekekalan. Terlalu berharga. Saudaraku, perumpamaan Tuhan Yesus ini menunjukkan akan hati Tuhan. Tuhan sangat menganggap yang terhilang itu begitu berharga sekali, hingga dia akan cari dan temukan. Sudah perhatikan di dalam perumpamaan anak yang hilang. Seorang ayah memiliki 2 anak dan hilang 1, pergi 1. Dia kehilangan 50%. Dia kehilangan separuh miliknya yang paling berharga. Dia pasti mencari dan mengharapkan anaknya pulang. Itulah sebabnya dia menantikan anaknya pulang. Dia terus duduk di teras. Dia tunggu kapan anaknya pulang. Karena hanya punya 2 anak.
Dan kalau satu pergi, satu hilang, itu terlalu berharga, 50% hilang. Sedangkan di dalam perumpamaan tentang dirham, tentang uang perak yang hilang, si pemilik kehilangan 1 dari 10 dirham yang dia miliki. Dia kehilangan 10%. Kalau saudara punya uang 1 juta rupiah, dan saudara kehilangan 100.000, saudara masih cari karena apa? Karena itu bernilai. Lumayan, 100.000 bisa beli nasi goreng 5 bungkus. Yang lebih murah bisa beli 10 bungkus. 10% kita akan cari. Tapi bagaimana kalau perumpamaan tentang domba yang hilang, saudara? Si pemilik kehilangan 1 bukan dari 10 domba dia. 1 dari 100 dombanya. Hanya hilang 1%. Masih punya 99 ekor. Kalau saudara pelihara ikan, dan ikan saudara ada 100 ekor, kemudian loncat 1 dan hilang, saudara mungkin akan merasa biasa-biasa saja. Cuma 1 ekor. Masih punya 99 ekor. Tetapi di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa sang gembala ini akan keluar, dia akan mencari domba yang hilang itu. Walaupun dia masih punya 99 ekor, 1 pun dia akan cari. Nah, di sini Tuhan Yesus menggambarkan hatinya itu. Hatinya terhadap manusia yang terhilang. Sikap hati Tuhan terhadap orang yang berdosa, Tuhan akan cari orang itu. Jangankan 1 di antara 100. 1 di antara 1 miliar pun Tuhan akan cari. Dan Kristus menghendaki supaya kita mencari 1 jiwa itu. Bahkan walaupun di antara 7 miliar penduduk dunia ini. Itu mesti dicari sampai ditemukan. Cari dengan gigi. Jangan menjadi pencari yang seadanya. Jangan menjadi orang Kristen yang seadanya. Jadilah orang Kristen yang rela berkorban seperti gembala itu yang mencari sampai berkorban. Jadilah pencari yang cermat dan telaten seperti wanita yang mencari dirhamnya yang hilang itu. Terus saya nggak tahu apakah kita masih bisa tenang ketika ada teman kita atau anggota keluarga kita yang masih terhilang dan belum ditemukan. Apakah kita masih bisa tenang ketika ada rekan bisnis kita, rekan kantor kita yang masih terhilang dan belum ditemukan? Kita jangan mengatakan seperti ini, dasar bodoh orang itu. Tidak bisa menguasai diri, hanya mengikuti hawa nafsu saja. Itu kebodohan dia. Biarkan dia menuai buah dari kebodohannya sendiri. Dia keras hati. Saya sudah pernah ke rumah dia, saya sudah injili dia, saya sudah telepon dia, saya sudah WA dia, saya sudah kirimkan WA kepada dia berkali-kali, tetap tidak mau bertobat. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa, saya sudah memberikan traktor kepada dia, saya akan hentikan mencari dia. Oh, saudaraku, mencari jiwa tidak seperti itu. Manusia yang terhilang mesti dicari sampai saudara menemukan dia. Kalau saudara mengharapkan pertobatan seseorang, ikuti orang itu sampai saudara temukan dia. Ikuti sampai menemukan dia. Jangan pernah berhenti. Bertahanlah walaupun ada banyak penolakan yang diberikan pada saudara. Ada banyak kritikan yang diberikan pada saudara. Bertekunlah dalam doa kepada Allah. Doakan orang itu terus. Cari orang itu sampai orang itu mati. Maka barulah saudara berhenti berdoa untuk dia. Berhenti mencari dia. Jangan anggap orang yang terhilang itu sudah mati sebelum mereka mati. Sehingga saudara melupakan orang itu. Jangan sekali-kali menguburkan orang itu secara rohani sebelum mereka betul-betul mati secara fisik. Sudah harus pegang moto Tuhan Yesus ini. Cari sampai ditemukan. 1 orang pun saudara mesti cari. 1 orang pun yang saudara kenal itu saudara mesti cari sampai temukan orang itu. Saya ingat sekali seseorang yang sangat keras hati.
dengan agama Tao yang dia anut. Lebih dari 10 tahun saya PI dia, saya doakan dia, dan saya berkunjung ke rumah dia. Dalam kondisi yang sehat saya terus datang ke rumah dia. Sampai dia sudah hampir mati satu waktu, dia tetap kekeh dengan agama Taonya. Dan satu hari dalam kondisi sesak nafas, saya ke rumah dia. Ini sebelum masa Covid, saudara. Kalau lagi Covid, sesak nafas, beda ceritanya. Nah, ketika saya di rumah dia, dia berkata kepada saya, "Pak, saya belum mengerti ada Tuhan. Saya akan pergi kepada ketiadaan." Saya mengatakan, tidak ada yang namanya ketiadaan. Ada Tuhan, kata saya. Engkau akan pergi ke dalam kekekalan. Engkau akan pergi ke dalam kekekalan dan akan binasa dalam kekekalan kalau tidak mau terima Tuhan Yesus. Tuhan itu ada, kata saya. Sekarang ini ada sesuatu karena ada Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada, sekarang ini tidak ada apa-apa dan kita semua tidak ada pada hari ini. Saya kemudian jelaskan sekali lagi tentang Injil, tentang Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia berkata, "Saya mengerti sekarang. Saya percaya." Dipegang tangan saya erat-erat. Selebih dari 10 tahun, akhirnya dia ditemukan juga. Saudaraku, ada lagi satu cek yang kalau pendeta ke rumahnya, dia akan usir pendeta yang ke rumahnya. Dan bersyukur sekali ketika saya datang ke rumah dia, saya sih udah siap diusir, saudara. Kalau diusir ya pulang aja. Nah, ternyata dia nggak usir, dia terima. Dan saya ke rumah dia berkali-kali. Lebih dari setahun saya ke rumah dia. Enggak tiap minggu. Ketika ada waktu saya ke rumah dia. Orang ini keras kepala dengan logikanya. Dengan filsafat Tionghoanya yang kental sekali. Dan saya berusaha memasukkan Injil dalam setiap percakapan dengan dia. Saya terus mendoakan dia dan jelaskan Injil dari berbagai sudut pandang. Dan suatu ketika, setelah lebih daripada 2 tahunan, kemudian dia dirawat, dia sakit, saya datang berkunjung. Dan sekali lagi saya jelaskan Injil kepada dia. Dan saya tantang dia terima Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia mau terbuka hati dia. Dan dia berkata, "Saya mau terima Tuhan Yesus." Orang ini dan banyak lagi orang yang lain, saya kira saudara pasti punya pengalaman ini. Doakan dan cari sampai kapan? Bukan sampai setahun, bukan. Sampai dia ditemukan. Kalau bisa ditemukan dalam sekali pertemuan, puji Tuhan. Kalau nggak bisa ditemukan dalam 10 kali pertemuan, tambah pertemuan itu bahkan 20-30 kali. Sampai kapan? Sampai saudara temukan dia. Jangan pernah berhenti mencari sampai saudara menemukan. Hidup atau mati. Waktunya pendek atau waktunya panjang, jalannya mulus atau kasar, cari sampai saudara temukan dia. Saudara, bagaimana Tuhan bisa begitu bersemangat? Bersemangat mencari sampai menemukan. Begitu peduli untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Sedangkan kita yang kita katakan sebagai anak-anak Tuhan, yang sudah ditemukan oleh Tuhan, kita acuh terhadap yang terhilang. Bagaimana mungkin bisa seperti itu, saudara? Saudaraku, Tuhan menghendaki kita mencari sampai menemukan. Dan ketika kita mencari dan menemukan yang terhilang, ada sukacita. Ada sukacita ketika mencari dan menemukan yang terhilang. Saudara, ketika Tuhan menemukan kita yang tersesat, ketika Tuhan menemukan kita yang tidak berdaya dan yang bodoh ini, Tuhan sangat bersuka cita. Dan ini digambarkan dalam 3 perumpamaan dalam Injil Lukas pasal 15. Dan ketiga perumpamaan ini semuanya ditutup dengan kalimat yang bernada sukacita. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, Lukas 15 ayat 6 dan 7 dikatakan di situ. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Ayat 7.
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita. Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Di dalam perumpamaan domba yang hilang 2 kali dikatakan bersukacita. Demikian juga dalam perumpamaan tentang dirham yang hilang ditutup dengan kesimpulan sukacita juga. Saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-9 dan 10. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Dan kemudian ditutup, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian juga dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara, juga ditutup dengan kalimat sukacita. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, 22, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dan kemudian ayat 23, ambillah anak lembu tambun, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Dan ayat 31, maka mulailah mereka bersukaria. Ayat 32 dikatakan kita patut bersukacita dan bergembira. Ketiga perumpamaan ini seperti 3 alat musik yang masing-masing mengeluarkan jenis bunyi yang berbeda, tapi nadanya sama. Dan ketiga nadanya itu identik. Domba yang hilang lalu ditemukan, uang perak dirham yang hilang kemudian ditemukan, anak bungsu yang hilang ditemukan. Dan setiap kali domba yang hilang ditemukan, dirham yang hilang ditemukan, anak yang hilang ditemukan, ditutup dengan kalimat ada sukacita dan bersukacitalah. Ditutup dengan kalimat sukacita. Apa yang membuat Tuhan bersukacita? Jawabannya adalah ketika yang terhilang ditemukan. Ini adalah sukacita sorga, sukacita Tuhan, sukacita para malaikat, sukacita orang-orang tebusan, dan itu harus menjadi sukacitanya kita. Sudah betapa berbedanya Tuhan Yesus dengan para pemimpin agama di Israel. Dia sangat kontras dengan para pemimpin agama orang Farisi pada waktu itu, yang tidak tertarik, sama sekali tidak tertarik dengan orang yang terhilang. Dan pesan besar dari perumpamaan tentang domba yang hilang ini adalah dalam ayat yang ke-7. Akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya apa? Sorga merayakan. Sorga merayakan ketika orang berdosa diselamatkan. Sorga merayakan ketika jiwa yang terhilang ditemukan. Sudah kita jarang sekali memikirkan tentang sukacita sorga, tentang sukacitanya Tuhan. Ketika kita berpikir tentang Tuhan, kita memikirkan Tuhan itu maha tahu, itu betul. Tuhan itu maha hadir, itu betul. Tuhan ada di mana-mana pada waktu yang sama sepanjang waktu. Tuhan itu maha kuasa, itu benar. Tuhan itu maha hadir, itu betul. Tuhan tidak berubah, Tuhan itu kekal. Dari kekal sampai dengan kekal, Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang bijak, Tuhan yang penuh kasih, Dia murah hati, Dia penuh belas kasihan. Tapi kita jarang sekali mendengarkan Tuhan itu bersukacita. Jarang sekali. Tuhan pasti punya sukacita yang besar dan tiada taranya. Di dalam Lukas 15 ayat 7 dikatakan di situ dengan jelas, ada sukacita yang besar di surga ketika satu orang berdosa bertobat. Luar biasa, saudara.
Tuhan bersuka cita ketika satu orang berdosa diselamatkan. Hanya satu. Bukan ketika 1000 orang berdosa diselamatkan, satu orang berdosa diselamatkan. Tuhan bersuka cita. Saya hanya ingin mengatakan dengan sederhana seperti ini. Kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, kalau saudara ingin membuat Tuhan itu bersuka cita, maka terlibatlah di dalam pelayanan misi. Terlibatlah dalam mencari dan menemukan yang terhilang. Keterlibatan kita dalam pelayanan misi akan mendatangkan sukacita di surga. Doa saudara untuk yang terhilang, uang saudara untuk mendukung pelayanan misi, diri saudara yang melakukan penginjilan, mencari yang terhilang sampai jiwa itu dimenangkan, itu akan membuat Tuhan bersukacita. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita jangan sekali-kali tutup mata terhadap misi. Karena satu jiwa bertobat, surga bersukacita. Lalu mungkin kita berpikir seperti ini, sukacita seperti apa yang surga rasakan ketika orang berdosa bertobat? Saudaraku, sukacita kita di bumi tentu berbeda dengan sukacita di surga. Sukacita kita di bumi adalah kita bersukacita seringkali di tengah-tengah penderitaan kita. Sedangkan sukacita di surga itu bersukacita di tengah-tengah sukacita. Jadi ada sukacita di antara sukacita yang lain. Kalau kita berbeda. Ada juga kadang-kadang seperti itu. Tapi banyak sekali sukacita kita di tengah-tengah kesusahan. Kegembiraan manusia di bumi adalah kegembiraan yang muncul setelah badai berlalu. Habis hujan terbitlah pelangi. Ketika kita sakit, kita susah, kita sedih, dan ketika sudah mulai pulih, maka kita bergembira. Ketika kita mengalami masalah dalam pekerjaan kita, dan kita susah, dan ketika itu sudah selesai, kita gembira. Walaupun kita belum untung banyak, tapi kita sudah gembira. Kalau kita di bumi seringkali menangis dan ada banyak kesusahan. Dan ketika kesusahan itu selesai, kita akan bersukacita. Jadi kita bisa mengukur sukacitanya kita. Kita tahu bagaimana senangnya makan enak setelah seharian tidak makan. Kita tahu betapa nyamannya tidur setelah seharian kita bekerja. Kita tahu betapa gembiranya hati kita ketika bisa keluar dari rumah sakit setelah isolasi di rumah sakit selama 10 hari. Kita bisa ukur sukacita itu. Dan sebenarnya sukacita itu biasa-biasa saja. Kalau kita enggak sakit, kita bisa jalan-jalan keluar rumah dan kita enggak biasa. Tapi karena kita udah sakit dan kemudian bisa keluar, kita merasakan sukacita yang besar. Dia sukacita di tengah-tengah penderitaan. Tapi berbeda dengan kondisi surga. Di surga tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, tidak ada orang yang sakit, tidak ada penyakit. Lalu ketika surga bersukacita, kegembiraan seperti apa, saudara? Bukankah di surga itu sudah ada sukacita setiap hari? Bukankah sudah sempurna sukacita surga itu? Ketika firman Tuhan mengatakan ada sukacita di surga, artinya adalah ini sukacita yang melebihi sukacita yang seperti biasa yang ada di surga. Ini adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Ini adalah the greatest joy. Seperti itulah sukacita surga ketika satu jiwa bertobat. Sukacita itu seperti ombak Atlantik yang menjulang di atas semua ombak yang lain. Sudah ada sukacita seperti biasa. Seperti ombak yang mengalir seperti biasa. Tapi ketika satu jiwa bertobat, ada ombak yang sangat besar. Sukacita yang sangat besar melampaui sukacita yang biasa dialami. Ini merupakan sukacita yang ekstra, sukacita yang khusus, yang berlipat ganda di surga setiap kali satu jiwa bertobat. Sehingga Rutherford mengatakan, jika aku bisa melihat jiwa dibawa datang kepada Kristus, kebahagiaan saya akan menjadi 7 kali lipat dari kebahagiaan yang biasa.
Saya kira seperti itulah gambaran sukacita di surga. Pertobatan orang berdosa adalah sebuah sukacita yang sangat besar. Pertanyaan saya pada hari ini adalah, di manakah sukacita terbesar saudara? Kebanyakan kita memiliki sukacita yang besar di dalam materi, di dalam kesehatan kita, di dalam makan dan minum kita, di dalam pekerjaan kita, dan dalam kesenangan yang lain. Saya katakan sukacita seperti itu hanya sementara. Itu akan berakhir, saudara. Dan kita nggak bisa nikmati terus sukacita itu. Saya katakan itu bukan sukacita terbesar saudara. Kalau saudara menganggap selama ini sebagai sukacitamu yang terbesar, saudara keliru. Itu bukan sukacita terbesar. Itu kesenangan yang Tuhan memberikan kepada kita dalam dunia ini. Tapi itu bukan yang terbesar. Sukacita sejati yang terbesar itu berpusat kepada Tuhan, berbagian di dalam sukacitanya Tuhan. Dan kalau saudara ingin mengalami sukacita yang terbesar dan sejati ini, saudara mesti sama dengan hatinya Tuhan, merindukan jiwa-jiwa bertobat. Ayat ini jelas sekali mengatakan Tuhan bersukacita karena apa? Satu orang yang bertobat. Sukacita surgawi, sukacita dengan kualitas ini hanya terdapat di dalam misi penginjilan. Ketika satu orang bertobat, kita cari dan kita temukan dia. Saudara akan mengalami seperti yang dikatakan oleh Rutherford, sukacita saya 7 kali lipat kalau saudara berbagian di dalam misi Tuhan. Saudara, gereja dalam bulan misi ini memberikan pada saudara kesempatan untuk mengambil bagian dalam misi, untuk berbagian dalam mengalami sukacita yang sejati ini. Saudara bisa terlibat dalam doa misi, di mana pada setiap Kamis sore jam 5 kita mendoakan misi penginjilan. Saudara bisa terlibat dalam penginjilan dengan diperlengkapi melalui pelatihan evangelism explosion melalui Zoom yang akan kita lakukan. Saudara bisa terlibat dalam mendukung akan pelayanan misi dengan dana yang saudara miliki. Hingga orang lain yang pergi, yang kita nggak bisa jangkau orang-orang itu, tapi Tuhan mengutus mereka dan kita mendukung dengan dana kita. Berikan doa kita untuk pelayanan misi. Berikan tenaga waktu kita untuk pelayanan misi. Berikan dana kita untuk pelayanan misi, untuk mewujudkan misinya Kristus dalam dunia ini. Saudaraku, di tahun 2020, dana misi yang kita salurkan ke lembaga misi itu minus 7 jutaan. Tapi kita bersyukur Tuhan mencukupi semua itu. Hingga boleh mendatangkan banyak keselamatan atas jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Dan surga bersuka cita, Tuhan disenangkan dengan persembahan saudara selama tahun 2020 ini. Tuhan disenangkan dengan apa yang saudara berikan untuk Tuhan, untuk misi 2020 ini. Sesungguhnya saya sudah agak was-was dan khawatir ketika pandemik ini. Saya berpikir bahwa dana misi akan minus sangat besar. Saya berpikir bahwa dana misi akan bisa minus sampai 200 jutaan. Tapi bersyukur walaupun krisis ekonomi melanda, Tuhan tetap memakai saudara, komitmen saudara untuk mendukung lembaga misi. Hingga kita hanya minus 7 jutaan. Hingga lembaga-lembaga itu tetap bisa mendapatkan dukungan dan memberitakan kabar baik. Dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan kita dengan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Sukacita mereka, lembaga-lembaga itu ketika mencari dan menemukan yang terhilang, itu juga sukacitanya kita. Dan itu yang paling penting, sukacitanya Tuhan. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu sukacitanya Tuhan, dan kita sangat bersukacita ketika Tuhan bersukacita. Dan ketika Tuhan bersukacita, kita pun bersukacita. Saudara, inilah berkat yang Tuhan berikan buat mereka yang hatinya sama dengan hatinya Tuhan. Ada sukacita yang melampaui sukacita biasa yang kita miliki. Kalau mata kita sama dengan matanya Tuhan, kalau visi kita sama dengan visinya Tuhan, kita akan mengalami sukacita yang lebih daripada biasa, the greatest joy, sukacita yang terbesar.
Saudaraku, saya ingin mengatakan pada saudara, hidup ini bukan tentang diri saya, bukan tentang diri kita, tetapi tentang Tuhan. Hidup ini bukan tentang misinya saya, tapi tentang misinya Tuhan. Dan di dalam misinya Tuhan itulah kita akan menikmati the greatest joy. Amin. Mari kita menundukkan kepala. Saya mengajak saudara bersama-sama berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Setiap kita sudah mendapatkan kartu tekad, baik itu melalui dikirim lewat pos ataupun juga melalui form. Dan pada hari ini, sebentar setelah ibadah kita akan mengisi itu. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Dan kita bergumul dengan apa yang kita ingin berikan untuk Tuhan. Baik itu doa kita, waktu kita, tenaga kita, dan juga uang, harta benda yang kita miliki. Kita bergumul di hadapan Tuhan, dan kita memberikan itu kelak sebagai sebuah komitmen bagi kita untuk Tuhan, untuk mendukung pekerjaan misi. Satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, satu persembahan yang membuat surga bersuka cita, karena jiwa dicari, yang terhilang dicari dan ditemukan. Saya mengajak kita berdiam diri sejenak dan berdoa dalam hati kita dan mengatakan sebuah komitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin melakukan ini, saya ingin melakukan itu, saya ingin mendukung pelayanan misi, saya ingin berbagian dalam pekerjaan Tuhan, saya ingin menyenangkan hati Tuhan, saya ingin berbagian mengalami sukacitanya Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing secara pribadi. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mendengarkan komitmen kami. Dan biarlah Tuhan pimpin kami untuk boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Dengan waktu kami, dengan doa kami, dengan uang yang kami miliki. Dan sungguh kami rindu mengalami sukacita yang lebih dari biasa. Lebih dari sukacita kesenangan yang kami alami dalam dunia ini. Sukacita surgawi. Sukacita yang dirasakan di surga yang seperti Atlantik yang sangat besar. Kami rindu itu melanda hati kami Tuhan. Kami rindu itu memenuhi hati kami ketika kami mencari dan menyelamatkan, menemukan yang terhilang bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan untuk lembaga-lembaga misi yang kami dukung dan setiap kami supaya kami juga boleh berbahagia dalam misi itu. Tuhan pakailah kami. Tuhan berikan kepada kami hati yang mengasihi, yang tidak pernah putus asa, yang terus mencari sampai menemukan yang terhilang. Dan terus dan tidak akan pernah berhenti, mungkin waktunya panjang, mungkin waktunya singkat, mungkin jalannya rata, mungkin tidak rata, mungkin kami menerima cacian, tapi kami tidak akan berhenti sampai orang itu terima Kristus sebagai Juru Selamat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.